Baik, kembali di Tembang Nasional Japait masih bersama saya Darka Leandro Ortega. Dan juga teman yang sangat luar biasa, ada Bang Topik, juga ada Bang Fauzan, yaitu dari Gubuk Literasi ya di daerah Setu. Nah, apa yang kita dapat tadi tentunya mungkin pemirsa juga sudah dijelaskan sangat luar biasa bahwa keberadaan gubuk itu benar-benar gubuk ya, tempat belajar. Dan ini adalah satu kepedulian dari para mahasiswa yang tentunya perlu diapresiasi, mungkin perlu didukung. Bagaimana beliau sudah peduli agar masyarakat bisa gemar membaca, walaupun dengan ala kadarnya. Saya nggak tahu nih kedepannya mau seperti apa dan kepengennya seperti apa. Namun kita harus apresiasi ketika seorang yang zaman sekarang kan zaman canggih ya. Kalau baca nggak usah dari mana-mana, cukup dengan HP dan lain sebagainya. Ke Mbah kadang-kadang bertanya, bukan Mbah Dukun tapi Mbah Google ya pemirsa. Aduh Bang Google, perasaan jadi ke saya kayak mbah-mbahnya ya. Baik, kita akan langsung kita tanya-tanya lagi. Bang Taufik. Ini kan keberadaan tadi gubuk ya. Saya pengen tahu gubuk itu yang punya siapa? Kalau gubuk yang punya Nenek Nur, alhamdulillah. Neneknya Fauzan. Ya, memang itu gubuk itu bekas penyimpanan kedua beliau. Saya ketawa dulu ya. Ketawa. Tapi luar biasa ini. Disulap menjadi taman bacaan ya di gubuk itu. Bahkan hebatnya beliau itu nggak mau mengganti nama gubuk walaupun nanti sudah menjadi gedung ya. Kita doakan bersama mudah-mudahan itu gubuk bisa menjadi gedung. Amin. Nah Bang, mungkin ada cerita sedikit lah dari Bang Fauzan karena berhubungan langsung dengan nenek ya. Gini, nenek itu ketika apakah Bang Fauzan dulu menyampaikan, Nek, saya ingin membuka taman bacaan, tapi nggak punya tempat. Bolehkah gubuk itu Fauzan pakai? Seperti apa? Awal mulanya itu kan lebih dekat lagi Pak. Awal mulanya itu kan gubuk bekas kayu bakar. Saya kalau dipanggil sama nenek saya, Tong. Iya. Tong kosong. nggak diterusin saya, nggak diterusin. Cuma tong kosong aja. Buaya ada Betawi ya? Betawi. Ujang lah ya gitu kalau gitu ya. Enggak, maksudnya kalau bahasa lain mungkin ujang ya. Ya, terus gimana? Tong nenek punya gubuk. Ya, itu kan ada bekas kayunya. Terus kayunya tolong dipindahkan. Ya. Pindahin gitu ya. Saya pindahin ke tempat saudara kan ada lahan kosong. Iya. Lalu setelah itu kosong, saya diskusikan dulu sama teman-teman. Enggak, ini sebelumnya saya pengen nanya, ketika nenek menyerahkan itu memang ada ungkapan dulu, Nek, bagaimana kalau saya menggunakan gubuk itu, enggak? Atau secara spontan ketika gubuk kosong terus Fauzan dan teman-teman punya ide, bagaimana? Ketika gubuk kosong, saya diskusikan dulu ke teman-teman butuh waktu satu hari. Saya diskusikan ini mau dibikin apa, teman-teman sepakat bikin taman baca awalnya, taman baca masyarakat. Nah, waktu itu kita sulap tuh dari gubuk yang kumuh, kita bersihkan. Pastilah. Langsung kita cat kreatif mahasiswa sendiri, jadi lukis gambar, gambar anak-anak lagi baca. Mahasiswa lagi ngajar betul gitu ya. Dan gambar-gambar ya. Ini saya kan tiba-tiba kok nenek-nenek menyerahkan suruh memilih kayu bakar. Maksud saya, apakah sebelumnya ke nenek itu tujuannya apa nenek supaya mengosongkan itu tujuannya? Tadinya itu mau digusur sama nenek-nenek. Digusur? Nih, aduh nenek-nenek kuat banget digusur. Maksudnya mau luar biasa, top banget. Jadi nenek itu tadinya mau digusur. Gubuknya, bukan neneknya digusur loh ya. Terus. Nah, saya bilang daripada itu nganggur, digusur, kemudian entong pakai buat hal yang bermanfaat. Contoh seperti bikin taman baca. Terus neneknya gimana ngomong? Nenek mah senang aja namanya nenek kan. Hebat. Ini jadi
Ini komunikasi nenek dengan entong nih ya. Nah, baik, kata neneknya, mungkin suaranya agak beda dong neneknya. Iya. Udah tua belum neneknya? Nenek saya kebetulan umurnya bukan kebetulan nih, nyata nih ya. Nyatanya baru 16 tahun. Dibalik ya? Terbalik. 61 tahun, luar biasa. Tapi perlu saya acungi jempol buat nenek ya. Ketika cucunya, tapi kan ini pemirsa, satu hal yang sangat positif. Pasti yang namanya orang tua, nenek atau kakek, siapapun, kalau ketika anaknya atau cucunya menginginkan sesuatu yang mulia, apalagi berhubungannya dengan masyarakat, insya Allah pasti akan didukung. Tepuk tangan dong buat Nenek Nur. Ini Nenek Nur bisa menyaksikan cucunya Entong Fauzan ada di Badar TV. Kalau Mas Topik sendiri melihat daripada rencana, tadi rencana ya, sekarang udah disampaikan lah kata. Terus bagaimana reaksi dari Mas Topik dengan teman-teman ketika ada tujuan seperti itu? Ya memang awalnya sih memang pada tanggal 30 Desember loh maksudnya itu 31 atau 30 Desember. Yakin nih? Akhir tahun dulu. Tapi yakin tanggalnya benar itu? Iya yakin kan. Makanya harus ditulis nanti. Akhir tahun itu teman-teman nih kebetulan Fauzan itu dengan teman-temannya sebelum saya itu kan dia ngomong pengen bikin taman baca. Nah karena memang awalnya saya itu adalah penggiat literasi yang dari Muara Gembong juga belajar. Saya belajar akhirnya iya saya tinggal di Setu tapi saya nggak pernah berarti buat Setu. Jadi gini bahasanya jadi bahasanya kayak gini kontribusi apa yang harus saya berikan kepada kampung halaman. Betul. Tepuk tangan. Ini akhirnya ketika ada dari Tong Fauzan bagaimana? Ya akhirnya Fauzan ya bikin snap lah, akhirnya saya tangkap dan kolaborasi lah kita. Iya kita kolaborasi. Namanya anak muda ya pinter, aja ditangkap ya terus. Untuk bikin taman baca ya sebetulnya kita pertamanya lebih neneknya dulu ya jadinya. Lebih neneknya dan alhamdulillah itu tempat yang digusur dan ya kita sulap. Neneknya sempat ragu bahwasannya itu tempat udah jelek toh bahasanya itu tempat udah jelek toh malu temenanan gitu iya gitu ya namanya Betawi ya Betawi gitu kan iya ya udah mak kita mah pada kita bisa kok mak udah. Nah akhirnya ada salah satu teman kita yang tinggal di Kalimalang ngasih palet terus di Kalimalang maksudnya di kali atau di pinggir Kalimalang di pinggir Kalimalang nah, ini ngasih palet ya kan buat ini buat nah nih, pemirsa taunya Kalimalang tuh kali loh. Tinggal di Kalimalang, Kalimalang. Iya, terus? Iya bikin palet-palet, alhamdulillah dikasih palet. Lumayan sih, jumlahnya ada 20 kalau nggak salah tuh. Dikasih palet, terus kita modifikasi buat meja, buat naruh bukunya. Terus alhamdulillah nenek-nenek juga kontribusinya juga baik ya kan. Dia ngasih apa aja gitu kayak kita pernah kita makanan kalau makanan udah pasti ya namanya dia nih pasti. Nah terus kayak kita pernah ngecor mengulur itu tuh karena banyak raya salah perhitungan kurang dan akhirnya nenek-nenek yang nambahin. Nah itu saya udah bisa tangkap tuh ya. Memang saya kan nggak salah dari tadi neneknya Tong Fauzan itu sangat luar biasa ya Tong ya. Pokoknya bersyukur kepada nenek, salam dari saya buat Nenek Nur ya yang sangat luar biasa. Paling tidak berperan benar-benar sangat luar biasa. Tadinya kan itu gubuk mau digusur. Nah ini dari semua yang saya tangkap tentunya perjuangan dari kalian anak muda mahasiswa juga mungkin dukungan dari masyarakat khususnya dukungan dari tadi nenek ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sangat luar biasa dan saya akan berharap ke depan mungkin semuanya akan lebih maju lagi bahkan gubuk literasi itu bisa dirasakan oleh warga Kabupaten Bekasi bahkan Indonesia. Sedikit di medsosnya mungkin ada apa aja IG. Kalau Facebook kita ada di Gubuk Literasi Setu. Terus kalau di Instagram Gubuk_literasi_Setu bisa di follow atau di-get. So di follow lah.
Baik pemirsa, itu tadi ya kami ngobrol-ngobrol dengan salah satu komunitas yang sangat luar biasa di Gubuk Literasi yang tentunya berada masih di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Setu. Namun kini juga saya akan hadirkan kembali narasumber yang sangat luar biasa, tentunya yang masih berkaitan, namun ini beda. Kalau tadi literasi itu ada di Gubuk, tapi ini ada di kopling. Apa itu kopling? Bukan kapling. Kalau kapling ya ke perumahan. Untuk itu kita panggil narasumber yang sangat luar biasa dari komunitas kopling. Baik. Assalamualaikum Bang. Dengan abang siapa Bang? Pak Mas Sunandar. Abang juga ya? Ini dengan Bapak siapa Pak? Rohim, Pak. Rohim. Pak Rohim. Ingat ke ini apa namanya? Pak Rohim. Mantan wakil bupati. Mbak dengan Mbak siapa Mbak? Ayu. Mbak Ayu. Monggo Pinara silakan. Nah pemirsa silakan duduk. Monggo. Ayo dempet-dempetan aja nggak apa-apa ya. Kita ibarat kata supaya saling sinergi karena saya yakin dua komunitas ini memang ada kaitannya. Tetapi yang membedakan kalau literasi itu hidupnya di Gubuk, tapi mudah-mudahan Gubuk ini akan menjadi sebuah gedung dan namanya Gubuk karena itu sangat bersejarah. Jangan sampai itu Gubuk digusur ya. Tepuk tangan dong buat baik, saya perkenalkan dulu dari Mas, namanya tadi siapa ya Mas? Sunandar. Mas Sunandar dari komunitas Perpustakaan Keliling. Perpustakaan Keliling. Terus Mas dari siapa? Rohim. Mas Rohim. Dari Kopling juga. Dari Kopling. Mungkin sebagai apa Mas? Sebagai berikut? Founder ya. Founder ya. Woi hebat. Mbaknya Mbak Ayu dari? Ayu Setiawahyuni dari Kopling juga. Kopling juga. Ngeng. Gitu ya. Baik pemirsa sekalian tadi kita sudah berkenalan, juga ada Mas Nandar ya. Panggilnya Nandar atau apa? Sunandar. Sunandar ya. Juga ada Mas yang tadi pakai kacamata ya. Mas siapa ya Mas? Rohim. Mas Rohim. Saya keingetan Mas Rohim. Dan juga ada Bayu. Namun sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan orang yang sangat hebat luar biasa di Kopling, kita akan saksikan dulu yang mau lewat. Namun sebelum ada yang lewat, ada lagu dulu buat panjenengan. Hitung-hitung mengisi kekosongan supaya jenengan juga tetap tenang sambil menikmati secangkir kopi dan juga makanan ringan, pastinya singkong keju. Asik. Yuk.